Oke, Anda sudah mengirimkan kami sebuah artikel cek fakta dari kompas.com yang topiknya lagi panas banget. Judulnya, Hoaks Video Purbaya Beri Bantuan Uang Tunai 50 Juta Rupiah. Kelihatannya sih ini seperti hoaks biasa yang sering kita lihat, tapi kalau kita bedah bareng-bareng, ini sebenarnya adalah kasus yang sempurna untuk melihat bagaimana penipuan zaman sekarang sudah pakai teknologi canggih. Tepat sekali. Jadi intinya begini, ada video yang menyebar di Facebook menampilkan wajah Menteri Keuangan kita Purbaya Yudisadewa. Di video itu seolah-olah beliau mengumumkan akan memberikan bantuan tunai 50 juta rupiah. Tentu saja, siapa yang nggak tertarik kan? Pasti. Angkanya besar sekali. Uang 50 juta rupiah langsung dari menteri. Terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Tepat. Dan ini bukan sekedar hoax. Ini adalah, cetak biru penipuan modern. Kalau kita lihat ada 3 bahan utamanya. Pertama, pakai figur yang dipercaya publik. Kedua, kasih umpan emosional yang bikin orang berhenti berpikir logis, dalam hal ini uang. Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Pakai teknologi yang nyaris tak terlihat untuk membungkus kebohongan itu. Nah, tugas kita sekarang adalah membongkar resep ini satu persatu, biar kita semua paham cara kerjanya. Oke, resep penipuan modern saya suka istilah itu. Mari kita mulai dari bahan pertamanya. Artikelnya bilang videonya viral di Facebook. Narasinya jelas dapat bantuan 50 juta. Tapi ada satu detail yang menurut saya paling krusial. Ajakan untuk menghubungi sebuah akun lewat Facebook Messenger. Kenapa harus pindah ke Messenger? Nah, itu pertanyaan kunci. Kenapa nggak dibicarakan di kolom komentar saja, biar transparan? Memindahkan percakapan dari ruang publik ke ruang privat itu adalah strategi inti dari hampir semua penipuan online. Coba bayangkan, kalau interaksinya terjadi di kolom komentar, pasti akan ada ratusan orang lain yang langsung berkomentar, hati-hati, ini penipuan, atau ini hoax. Wah iya bener juga. Ruang publik itu punya sistem imun sosialnya sendiri. Jadi dengan pindah ke Messenger, si penipu ini mengisolasi korbannya. Tepat sekali. Di ruang privat Messenger, hanya ada penipu dan calon korban. Tidak ada lagi yang bisa mengingatkan. Di sanalah tekanan psikologis dimulai. Mereka akan membangun kepercayaan secara personal, lalu menjalankan skenario akhirnya. Biasanya ada 2 skenario umum. Oke. Pertama, mereka akan meminta data pribadi yang sangat sensitif, nomor KTP, foto selfie dengan KTP, nomor rekening, bahkan PIN atau kode OTP. Wah bahaya itu. Dengan alasan untuk verifikasi data penerima bantuan. Tentu saja, data ini nantinya akan disalahgunakan. Dan skenario kedua? Skenario kedua, dan ini yang paling sering terjadi, mereka akan bilang, "Selamat, bantuan 50 juta Anda sudah disetujui. Untuk proses pencairan, silahkan transfer dulu biaya administrasi sebesar Rp500.000. Ah, ini dia. Atau biaya pajak, atau apalah alasannya. Logikanya kan tidak masuk akal kenapa untuk dapat uang kita harus kirim uang dulu. Betul. Tapi karena korban sudah terisolasi, emosinya sudah tinggi karena iming-iming 50 juta, banyak yang akhirnya terjebak dan mentransfer uang itu. Setelah uang ditransfer, penipu langsung blokir nomornya dan menghilang. Jebakannya sudah diatur rapi dari awal sampai akhir. Wah, ini skema yang sering banget kita dengar ya. Mirip-mirip penipuan mama minta pulsa atau dapat hadiah undian, tapi ini versinya jauh lebih canggih karena pakai wajah menteri. Nah, yang bikin saya penasaran, gimana cara tim cek fakta Kompas membuktikan kalau video ini palsu? Pasti bukan cuma sekedar bilang, ini nggak mungkin kan? Tentu saja tidak. Mereka melakukan forensik digital. Di sini, kita masuk ke bahan ketiga dari resep penipuan tadi, teknologi. Artikel itu menyebutkan mereka menggunakan sebuah alat analisis bernama Hive Moderation. Hive Moderation? Ini bukan alat sembarangan. Ini adalah platform yang memang dirancang untuk mendeteksi konten yang dimanipulasi oleh AI, kekerasan, dan konten berbahaya lainnya. Dan hasilnya jujur bikin saya kaget. Saya baca di artikelnya, setelah video itu dianalisis, alat itu menyimpulkan ada probabilitas 99,8% video ini dibuat oleh AI. 99,8%. Angka setinggi itu artinya apa? Apakah ini sudah jadi bukti yang mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat? Angka setinggi itu adalah sebuah bendera merah raksasa. Artinya, ini hampir pasti bukan sekedar editan video biasa, seperti potong sambung atau menambahkan teks. Oke. Ini mengindikasikan penggunaan teknologi yang jauh lebih canggih, kemungkinan besar deepfake. Istilah deepfake ini merujuk pada konten bisa video, bisa audio, yang telah dimanipulasi atau diciptakan oleh AI.
Dalam kasus ini, kemungkinan besar visualnya asli, tapi suaranya adalah suara palsu yang dibuat AI untuk meniru suara Pak Purbaya. Wow. Atau bahkan lebih canggih lagi, gerak bibirnya disinkronkan secara digital agar cocok dengan audio palsu tersebut. Tunggu dulu, tapi seberapa bisa kita percaya sama satu tool ini, Hive Moderation? Apa nggak ada kemungkinan alatnya yang salah? Mungkin saja kan ada kesalahan analisis? Pertanyaan yang sangat bagus. Tentu tidak ada alat yang 100% sempurna. Tapi kita harus paham cara kerja alat seperti ini. Hive Moderation itu dilatih menggunakan jutaan, bahkan miliaran data video dan gambar, baik yang asli maupun yang hasil rekayasa AI. Oh, jadi dia belajar dari data. Betul. Dia belajar mengenali pola-pola digital yang sangat halus, yang tidak bisa dilihat mata manusia. Artefak aneh di sekitar bibir, pencahayaan yang tidak konsisten, atau frekuensi suara yang tidak natural. Jadi, ketika sebuah alat sekelas ini memberikan skor 99,8%, itu bukan tebakan. Itu adalah kesimpulan berbasis data dengan tingkat keyakinan yang sangat tinggi. Bisa dibilang, ini adalah bukti forensik digital yang sangat kuat. Oke, saya paham. Jadi videonya hampir pasti palsu hasil rekayasa AI. Tapi kan untuk membuat deepfake butuh video asli sebagai bahan daharnya kan? Betul sekali. Mereka nggak mungkin bikin video dari nol. Apakah tim Kompas berhasil menemukan video aslinya? Berhasil. Dan ini bagian yang paling ironis dari semua ini. Mereka melakukan penelusuran balik menggunakan Google Lens yang bisa menganalisis gambar atau frame video untuk menemukan sumbernya di internet. Dan ternyata, klip yang dipakai di video hoax itu diambil dari akun TikTok resmi milik Pak Purbaya sendiri. Wah, jadi mereka mengambil senjata langsung dari pemiliknya untuk menyerang si pemilik. Cerdas sekali. Jadi apa sebenarnya isi video aslinya? Pasti beda jauh kan? Sangat jauh, seperti langit dan bumi. Video aslinya adalah video apresiasi. Isinya, beliau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Gen Z di TikTok yang sudah memberikan banyak dukungan dan doa setelah beliau diangkat menjadi Menteri Keuangan. Oh, konteksnya positif sekali. Sangat positif dan personal. Artikel itu bahkan mengutip kalimat persisnya untuk perbandingan. Kalimat aslinya begini, "Halo teman-teman Gen Z yang ramai di TikTok, terima kasih dukungannya, saya akan pastikan doa Anda terkabul. Kita sama-sama jadi kaya bersama." Jauh sekali bedanya. Tidak ada satu kata pun soal bantuan tunai 50 juta. Tidak ada sama sekali. Disinilah kita melihat kejeniusan jahat dari si pembuat hoax. Ini adalah teknik manipulasi klasik yang disebut pencurian konteks, tapi diperkuat dengan teknologi AI. Maksudnya? Mereka mengambil video yang visualnya 100% otentik, wajahnya, ekspresinya, latarnya, semuanya asli. Ini membuat orang yang menontonnya di detik-detik pertama langsung percaya. Iya, masuk akal. Lalu, mereka mengganti audionya dengan narasi palsu yang sudah disiapkan. Dan mereka sepertinya sengaja memilih video yang ada kalimat kita sama-sama jadi kaya bersama itu ya. Tentu saja, frasa itu adalah umpan yang sempurna. Itu adalah kalimat yang bersifat umum, motivasional, dan sangat mudah untuk dipelintir. Dalam konteks aslinya, itu adalah ajakan untuk sama-sama membangun ekonomi negara. Tapi oleh si penipu, kalimat itu dipotong dari konteksnya dan seolah-olah dijadikan janji yang mendukung narasi palsu tentang bagi-bagi uang tunai. Benar-benar. Ini adalah kombinasi manipulasi psikologis dan teknologi yang sangat efektif dan berbahaya. Jadi polanya jelas banget. Ambil video asli pejabat dari media sosialnya, ganti suaranya pakai AI untuk membuat janji palsu, lalu sebarkan di platform lain seperti Facebook untuk menjerat korban. Benar-benar sebuah resep yang sistematis. Betul. Dan penting untuk kita sadari, kasus ini bukan insiden yang berdiri sendiri. Ini bukan anomali. Kalau Anda perhatikan lagi artikel kompas.com itu, di bagian bawah mereka biasanya mencantumkan daftar hoax lain yang baru saja mereka bantah. Dan daftarnya panjang. Benar, saya juga lihat itu. Ada hoax tentang meninggalnya artis Parto dan Krisdayanti, hoax giveaway yang mengatasnamakan Raffi Ahmad. Nah, Dan yang menarik, ada beberapa hoax lain yang juga mencatut nama Pak Purbaya. Ada yang bilang beliau usul gaji TNI harus lebih tinggi dari DPR, ada juga yang bilang beliau akan membongkar kerugian BUMN. Namanya dipakai di banyak narasi berbeda. daftar itu menunjukkan adanya sebuah ekosistem disinformasi yang sangat aktif dan produktif. Polanya selalu mirip.
menargetkan figur-figur yang punya nama besar dan jangkauan luas, entah itu pejabat, artis, atau pengusaha. Kenapa sih targetnya selalu mereka? Apa untungnya buat si penyebar hoax? Ada beberapa keuntungan. Pertama, figur terkenal punya modal kepercayaan dan jangkauan yang instan. Pesan yang memakai wajah mereka akan lebih cepat dipercaya dan disebarkan. Kedua, figur terkenal selalu memancing emosi, baik positif maupun negatif. Ada fans yang akan langsung percaya, dan ada juga pembenci yang akan langsung menyebarkan untuk tujuan negatif. Jadi, interaksi apapun menguntungkan mereka ya? Betul. Interaksi, baik positif maupun negatif, sama-sama menguntungkan bagi penyebaran hoax. Jadi, video bantuan 50 juta ini bukan sekedar satu video palsu, tapi bagian dari sebuah mesin disinformasi yang lebih besar dan berjalan terus-menerus. Setelah kita bedah semua ini, kita jadi tahu persis anatomi dari sebuah hoax modern. Prosesnya bisa kita urutkan, dimulai dari mencuri klip video asli dari sumber resmi, Dari TikTok-nya, lalu suaranya diganti total pakai AI untuk menciptakan pesan baru. Video rekayasa ini kemudian disebar di platform media sosial yang masif seperti Facebook, dibumbui iming-iming yang sulit ditolak, dan diakhiri dengan menggiring korban ke perangkap di ruang obrolan privat. dan ini membawa kita pada sebuah pemikiran yang lebih dalam yang mungkin sedikit meresahkan. Selama puluhan tahun, kita hidup dengan pepatah, melihat adalah percaya atau seeing is believing. Kalau kita melihat rekaman video seseorang mengatakan sesuatu, kita menganggapnya sebagai bukti yang sangat kuat dan otentik. Ngeri juga ya kalau dipikir-pikir. Dulu kalau ada video, rasanya itu bukti paling kuat. Sekarang video pun harus kita pertanyakan keasliannya. Tepat. Kasus ini menunjukkan bahwa pepatah itu sudah tidak berlaku lagi. Apa yang kita lihat di layar, bahkan video yang terlihat sangat nyata, bisa jadi merupakan rekayasa total. Batas antara kenyataan dan fabrikasi digital sekarang menjadi sangat tipis, bahkan nyaris kabur. Kita memasuki era di mana kita tidak bisa lagi sepenuhnya mempercayai mata dan telinga kita sendiri saat berhadapan dengan konten digital. Sebuah kenyataan baru yang harus kita hadapi, mau tidak mau. Betul. Dan ini memunculkan satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan sebagai penutup dari pembahasan kita. Jika video dan suara, yang selama ini kita anggap sebagai bukti paling otentik, bisa dimanipulasi semudah ini dengan tingkat realisme yang begitu tinggi, kriteria apa yang akan Anda gunakan selanjutnya untuk mempercayai sebuah informasi digital? Apa pegangan Anda ketika bukti visual dan audio sudah tidak bisa dipegang 100%? Dan coba pikirkan implikasinya lebih jauh. Bagaimana ini akan mengubah cara kita memandang konsep bukti di masa depan? Bukan hanya soal hoax di media sosial, tapi mungkin juga dalam konteks yang lebih serius seperti bukti di ruang pengadilan, jurnalisme investigasi, atau bahkan dalam hubungan personal kita. Bagaimana kita menavigasi dunia di mana mata dan telinga kita sendiri bisa dibohongi? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.